perkenalkan nama saya Hari Wijaya. Nama panggilan saya Komang. Biasa dipanggil Komang Lingga. Nama saya Billy Piduwatu. Kenalkan, nama saya Niputu Windiani Desitasari, bisa dipanggil Windy. Nama saya Iputu Krisna Sistama, biasa dipanggil Krisna. Nama saya Gusti Ngurah Ristana Putra, panggilan bisa Ngurah, Gusti boleh. Usia saya saat ini 23 tahun, tapi aslinya 32 tahun. Tua ya? Umur saya masih 19 tahun. Umur saya itu 28 tahun, di bulan ini 29. Sekarang saya umurnya 15, OTW ke 16. Umur saya 22 tahun, tapi sudah berkeluarga. Masa 22 Iya. tahun? 22 tahun, udah berkepala dua. Awalnya saya bergabung di aset kripto ini langsung didirect langsung oleh orang tua saya. Kebetulan dia juga pemain jaringan. Seperti itu. Oke, awal bergabung saya sebenarnya saya diperkenalkan oleh paman saya yang sekaligus menjadi mentor saya. Awal bergabung pada bulan Oktober 2020. Baru sekitar berapa bulan ya dari sampai sekarang? 7 ya, 7 bulan. Nah, saya diperkenalkan oleh paman saya. Awal bergabungnya di aset kripto itu saya bergabung di bulan November 2020. Saya bergabung. Awal saya bergabung di aset kripto ini baru-baru ini, itu pun saya dikenalkan oleh kakek saya. Jadi kakek saya tuh menjelaskan aset kripto itu sangat bagus sekali untuk anak muda seperti saya ini. Awalnya saya bergabung di aset kripto itu sih belum lama saya bergabung di aset kripto. Saya baru kenal sama aset kripto itu dari tahun lalu, tahun 2020. Saya dikenalin langsung sama. Berarti belum lama nih? Belum lama. Sama bapak saya, sama paman-paman saya langsung. Awal saya bergabung di kripto itu sebenarnya saya dari awal tidak pernah tahu tentang kripto, tetapi dengan saya bertemu dengan salah satu sahabat saya, itu yang sangat luar biasa sekali mengenalkan kripto ini sehingga saya memutuskan untuk ikut bergabung dan mengembangkan kripto ini ke depan, seperti itu. Waktu itu saya pada saat pandemi ini saya sangat susah sekali bagaimana cara saya untuk menghasilkan uang, bagaimana cara saya untuk memulai hidup yang lebih bagus ke depannya. Saya memutar otak dan saya diperkenalkan bisnis ini. Jadinya saya gabung di bisnis ini dan akhirnya di masa pandemi ini saya masih bisa tersenyum. Ganteng kan? Masuk ke dunia aset kripto ini jauh lebih luar biasa karena bisa saya mendapatkan hasil yang luar biasa di masa pandemi seperti ini. Gabungnya saya di aset kripto ini sangat membantu finansial saya hari demi hari. Banyak yang menyenangkannya sih. Pengalaman saya di kripto saat ini yang saya mau cerita yang mana nih, ruginya apa gini. Saya sebenarnya banyak sekali yang saya lupakan. Tapi ada sih salah satu yang pengalaman saya yang masih saya ingat karena itu adalah sebuah proses bagaimana saya mengingat keindahan sebuah proses itu. Yang pertama saya berjuang dari nol ya. Saya berjuang dari nol. Saya meminjam uang untuk bergabung di sini dan akhirnya saya bisa melunasi utang itu. Jadinya saya dari pertama saya sakit-sakitan, saya sampai berjuang ke sana ke sini dan akhirnya bisa sampai sekarang ini. Pengalamannya ada yang positif dan ada yang negatif ya. Tetapi kalau saya bilang mungkin pengalaman yang negatifnya itu adalah bahwa kita harus selalu mempunyai mindset atau pola pikir one step ahead. Jadi kita harus selalu mengikuti perkembangan zaman. Seperti sekarang ini adalah era digital. Jadi jangan sampai kita sekali lagi digilas oleh zaman. Misalnya ada nggak yang cantik-cantik gitu, yang bening-bening gitu? Banyak banget. Kalau di aset kripto itu yang cantik-cantik luar biasa. Ngomong-ngomong soal aset kripto, banyak yang cantik. Udah dibawa pulang nggak asetnya yang cantik-cantik? Dua sekaligus saya bawa pulang. Lebih cerdas gitu kitanya, tidak usah selalu karena uang yang bekerja untuk kita. Ruginya saya di kripto sih belum terlalu ada ya di kripto untuk cryptocurrency karena sekarang saya masih ada koin yang belum saya jualkan. Rugi saya cuma di sana ya. Tinggal tunggu harga koinnya naik gitu aja. Kalau senangnya saya bergelut di kripto itu saya berdarinya dulu saya nggak tamat SMA jadinya bergelar D4 jadinya saya kalau di kripto. D4 itu duduk dapat duit gitu. Wow, ini aset kripto, cryptocurrency, Dari LBC, mana? Lucky Best Coin.
dengan aset kripto ini bisa beli mobil, perbaiki rumah, dan membantu banyak teman-teman kita yang sulit dari segi keuangan. Oke, kalau dampak negatifnya itu secara menyeluruh masyarakat Indonesia belum terlalu mengenal yang namanya aset kripto. Sedangkan aset kripto itu adalah peluang besar. Sangat-sangat amat membantu bagi diri saya. Bagi saya pribadi sangat luar biasa sekali. Karena dulu saya pekerja karyawan hotel dan akhirnya saya menggeluti di bidang cryptocurrency. Karena di pandemi saya harus terpaksa di PHK dari hotel dan saya menggeluti cryptocurrency dan saya sudah mendapatkan penghasilan ya lebih bisa dibilang lebih daripada cukup. Dampaknya sih sebenarnya sangat luar biasa bagi saya karena di sini saya bisa bisa meringankan beban orang tua saya lah. Karena saya masih mahasiswa, tentunya saya tidak ingin bergantung, ingin mandiri, lebih mandiri. Tidak bergantung pada orang tua, ingin meringankan beban orang tua. Dan saya sudah bisa membeli sebuah motor NMAX. Dampaknya itu saya tuh jadi lebih mengerti tentang kripto ini. Jadi saya juga sebelumnya itu bekerja di konvensional. Jadi saya bekerja di hotel pernah, saya bekerja di kapal juga pernah. Pengalaman udah banyak berarti nih. Banyak. Tetapi begitu saya menemukan dan bergabung di kripto ini, itu sangat luar biasa sekali. Stigma masyarakat yang saya dapatkan selama ini tuh kurangnya pengetahuan atau kurangnya edukasi kepada masyarakat kita semua tentang apa itu bisnis kripto. Sebenarnya jika kita sudah mengetahui dampak dan hasil bisnis kripto bisnis tersebut, jadinya semua masyarakat bisa terbantu dan memulihkan perekonomian Indonesia. Dengan masyarakat Indonesia itu tidak terlalu mengerti tentang aset kripto. Jadi banyak yang praduga, menganda-andai. Akhirnya dengan adanya aset kripto ini sebenarnya bisa mendongkrakkan secara global, meratakan istilahnya Indonesia itu kalau dilihat dari kemiskinan itu benar-benar terpuruk ya Indonesia. Nah dengan adanya aset ini bisa mendongkrakkan kemiskinan di negeri ini gitu. Jadi bisa secara finansial benar-benar terbantulah seperti itu. Tanggapan saya tentang stigma masyarakat sini, sebenarnya dari 100% masyarakat Indonesia ini hanya minoritas lah, artinya ya 20-30% yang hanya betul-betul paham apa itu aset kripto. Sebagian besarnya itu cuma kurang paham dan perlu diedukasikan kembali tentang apa itu aset kripto, karena di zaman ini adalah zaman digital, kita harus bekerja cerdas, bukan hanya bekerja keras untuk bekerja mati-matian lah istilahnya untuk mendapatkan sebuah penghasilan. Banyak masyarakat Indonesia yang kurang paham tentang kripto ini. Padahal kripto ini sangat bagus sekali untuk anak muda seperti saya. Bisa menghasilkan uang sendiri, tinggal belajar, dapat uang gitu. Jadi kita tuh bekerja dengan cerdas lah. Bagi saya sih tidak negatif, karena kenapa saya tidak bilang negatif, hanya saja masyarakat umum, baik itu di Bali ataupun di Indonesia secara umum, itu hanya kurang memahami dan diberikan edukasi bahwa cryptocurrency ini seperti apa. Dan kedepannya saya yakin dan semoga dengan keyakinan saya ini masyarakat juga bisa lebih terbuka lagi pola pikirnya bahwa ini memang benar-benar bisnis kripto ini memang benar-benar bisnis yang memang kita bisa andalkan ke depan. Sebagian besar masyarakat Indonesia ini masih terjebak di dalam paradigma umum yang masih berfokus dia bekerja untuk mendapatkan penghasilan. Kalau kita bermain di kripto, uang yang bekerja untuk kita. Makanya ayo anak-anak muda, blok pikiran kita untuk bekerja mencari uang. Lebih baik kita tanam aset, uang yang bekerja untuk kita nanti next di masa depan, biar kita ada bekal masa depan. Saya harapkan masyarakat luas mengetahui dan memahami tentang bagaimana luar biasanya bisnis kripto ini nih, dan dampak yang bakal terjadi. Kita semua masyarakat Indonesia bisa meningkatkan kualitas startup dari segi kehidupan kita dari saat ini, dan saya harapkan kembali semoga di bangsa Indonesia ini bisa lebih open tentang bisnis kripto, apalagi
produk dimiliki oleh anak bangsa sendiri. Ya semoga nanti ke depannya next bisnis kripto ini akan hidup di negeri kita di Indonesia khususnya, biar semua nanti rakyat Indonesia tidak ada yang kelaparan lagi, tidak ada yang susah, biar semua hidup sejahtera lah untuk Indonesia. Harapannya sih sebenarnya khususnya untuk anak muda ya, anak muda seperti saya yang masih mahasiswa sudah bisa menghasilkan dari aset kripto ini. Ayolah buka pola pikir, open mindset. Bagaimana cara kita untuk menghasilkan uang di zaman sekarang, kita putar, jangan sampai kita tergilas oleh perubahan, tergilas oleh zaman. Oke, so harapan saya semoga aset kripto ini terus dipahami oleh berbagai masyarakat maupun teman-teman, apalagi milenial zaman sekarang ya, itu benar-benar mengerti yang namanya aset. Harapan saya tuh ya intinya tuh biar semakin sukses, berkembang, supaya semakin maju lah kripto di Indonesia ini. Oke, pertanyaan yang menarik juga ya, sangat menarik bagi saya. Jadi dari pribadi saya sendiri bahwa mari kita sebagai anak muda, anak milenial, sekali lagi saya bilang baik itu di Bali secara khusus dan di Indonesia secara umum, untuk memang benar-benar pintar melihat peluang. Sekali lagi ini adalah peluang bisnis ke depan, itu sangat bagus sekali di kripto ini, dan semoga dengan video ini sekali lagi anak-anak muda membuka pola pikirnya mereka bahwa sekali lagi kita selama ini memang mungkin bekerja untuk uang ya, tetapi kita harus cerdas juga bahwa bagaimana caranya kita nanti ke depan uang yang bekerja untuk kita. Nah, kalau di negara maju itu aset yang bekerja, orangnya biasa-biasa saja. Kalau di Indonesia itu adalah orangnya kerja setengah mati, tapi asetnya tidur-tiduran. Nah, saatnya kita seharusnya aset yang bekerja kita biasa-biasa saja seperti itu. Artinya tidak hanya kita memang uang yang bekerja sama kita, bukan berarti kita diam ya, diam, duduk, tidur, tidak. Tetapi itulah, di sanalah sebenarnya fungsi kita, artinya secara umum, bagaimana kita bisa mengedukasi atau memperkenalkan, memberikan pemahaman cryptocurrency ini kepada masyarakat luas. Untuk anak-anak muda, anak-anak milenial di tahun sekarang, ayo lihatlah perubahan global seperti apa, perubahan dunia seperti apa. Jangan pernah merem di perubahan digital. Nanti biar tidak, perubahan akan menggilas kalian. Terima kasih. Mundur. Udah nih? Ulang. Aul.